selalu semangat ya, untuk datang ke masjid dan meramaikan Masjid Ar-Rahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat, nikmat afiat, ya, nikmat selamat, nikmat selamat, yang hal ini tentunya menjadi nikmat yang besar, yang dengan hal itu kemudian kita ini bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Di antara doa perlindungan yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah, yang dimintakan oleh Nabi kepada Allah itu di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat ajz dan sifat kasal. Bedanya ajz dan kasal, kalau ajz niku lemah, kalau kasal itu males. Jadi Nabi itu berlindung kepada Allah di antaranya dari dua sifat. Yang pertama sifat males, yang kedua sifat lemah. Nek males niku mampu tapi nggak mau. Nek lemah itu mau tapi nggak mampu. Jadi bedanya ajzun dan kasal. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan dari sifat malas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tadi share-sharannya Ustadz Haris. Tadi Ba'da Zuhur ngubungi ke Pak Toha, kemudian Pak Toha nelpon saya. Ya, Mas Haris putranya, anaknya enggak putri kayaknya, masuk rumah sakit karena tipes, sehingga kemudian nggak bisa hadir pada sore hari ini. Kalau mau tak carikan pengganti kok sudah habis duhur ya, sudah habis Jumat. Jadi agak sulit juga untuk nyari pengganti kalau mendadak banget gitu ya. Maka ya sudah ya, kita isi pada pertemuan setelah sholat maghrib ini sampai isya nanti insya Allah ya, dengan beberapa hal yang mungkin bisa kita belajar bersama gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Dan di dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ya. Ini diantara faidah atau keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian selain itu, ya, surat Al-Kahfi itu juga menjadi surat yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, surat yang nantinya akan menjadi pelindung seseorang dari fitnah Dajjal, ya, yakni ketika seseorang itu menghafal 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi sunnah bagi kita untuk menghafalkan 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini menjadi pelindung, ya, menjadi pelindung bagi seorang hamba ya ketika nanti datang fitnah Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi itu menjadi surat yang sangat dianjurkan ya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada hari Jumat dan juga untuk dihafal beberapa ayatnya, terkhusus pada ayat 1 hingga ayat ke-10. Ya. Banyak hadis ya yang menjelaskan tentang hikmah dari surat Al-Kahfi ini.
Ya, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara, ya, ketika bersabda tentang surat Al-Kahfi itu, ya, bahwa suatu ketika Nabi pernah berkisah atau menjelaskan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah itu bersabda, ya, jika Dajjal muncul ketika aku berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya. Tetapi jika dia datang ketika aku tidak lagi berada di antara kalian, setiap muslim harus melindungi dirinya sendiri. Allah pun akan menjaga setiap umat muslim. Barang siapa masih diberi hidup, maka hendaknya membaca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Karena ayat-ayat itu akan melindungi mereka dari fitnah Dajjal. Ya, jadi ketika Nabi masih hidup, kemudian ada Dajjal, maka yang akan melindungi itu Nabi. Tetapi kita tahu, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, maka yang akan melindungi seseorang dari fitnah Dajjal di akhir zaman adalah ketika seseorang itu menghafal ayat 10 pertama di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Ketika Nabi berkata demikian, para sahabat bertanya, berapa lama Dajjal itu akan berada di bumi? Kemudian Rasulullah menjawab, 40 hari. Yang satu harinya itu seperti setahun. Satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan sisa hari-harinya sama seperti hari-harimu. Ya, jadi Dajjal itu ketika turun ke bumi itu selama hanya 40 hari. Ya, 40 hari saja. Tetapi di awal-awal itu satu harinya seperti setahun. Ya, terus subuh ngantos maghrib atau sampai subuhnya lagi, itu lamanya itu dirasakan seperti lamanya satu tahun. Ya. Kemudian setelah itu berkurang, satu harinya seperti satu bulan. Kemudian satu harinya seperti satu minggu, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari yang biasa. Ya, jadi pertama-tama Dajjal turun, itu fitnahnya sangat besar, sehingga orang itu merasakan hari itu begitu sangat panjang. Ya, satu hari bahkan terasanya seperti satu tahun. Ya. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, cukupkah sholat kami selama sehari ketika satu hari seakan setahun itu? Ya. Beliau menjawab, tidak, sesuaikanlah waktu sholat kalian. Kemudian Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dia akan menangkap Dajjal di gerbang Lut dan membunuhnya. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi nanti ketika Dajjal turun, ya, itu lama waktunya, sangat-sangat lama. Ya, dan kemudian nanti Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa bin Maryam, ya, oleh Nabi Isa yang diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Dajjal. Ya, jadi penting untuk kita menghafal surat Al-Kahfi. Nah, kemudian kenapa sih kok kita itu perlu berlindung dari Dajjal? Kenapa kok kita perlu berlindung dari Dajjal? Seperti apa keganasan Dajjal? Ya. Jadi Dajjal itu, ya, itu merupakan fitnah akhir zaman yang paling besar. Ya, jadi menjelang akhir zaman itu nanti akan fitnahnya banyak. Ya, fitnahnya itu akan berurut-urutan. Ya, kalau kata Nabi itu seperti kalung yang biji-bijinya itu terurai. Ya, jadi jatuh satu, kemudian nanti diikuti jatuh terus. Nah, yang paling besar, ya, itu adalah fitnah Dajjal. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada fitnah hingga akhir zaman yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Para nabi tidak diutus kecuali untuk mengingatkan umat mereka, dan aku akan menyampaikan sesuatu yang belum pernah dikatakan nabi terdahulu. Kemudian Rasulullah menutup salah satu matanya dengan tangannya dan berkata, aku bersaksi bahwa Allah tidak bermata satu. Ya, jadi ini yang menjelaskan bahwasanya Dajjal itu akan turun, ya, dan ini diterangkan oleh nabi-nabi terdahulu sampai nabi terakhir. Semuanya mengingatkan umat tentang bahayanya Dajjal. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ciri Dajjal, yaitu Dajjal memiliki mata satu. Apakah yang sebelahnya buta, ataukah Dajjal itu memang matanya satu di tengah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti bahwa mata Dajjal itu satu. Ya. Dan kemudian tidak ada fitnah yang akan menyebabkan kehancuran lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ya. Dajjal itu yang akan menyebabkan
malapetaka, yang akan mengakibatkan bencana yang besar. Ya, dia akan membunuh, dia akan menumpahkan darah, ya. Dan Dajjal ini ya akan datang ke muka bumi mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kenapa kok Nabi, ya, di antara hikmah, kenapa kok Nabi itu ketika menjelaskan Dajjal, kemudian beliau menutup satu matanya, ya, satu mata beliau, dan kemudian beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa Allah tidak bermata satu, ya. Di antaranya hikmahnya adalah karena nanti, ya, ketika Dajjal turun, Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan, dan Nabi itu sudah memberikan gambaran bahwa yang namanya Tuhan, ya, Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Sedangkan Dajjal itu matanya hanya satu. Artinya Dajjal itu tidak sempurna. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, tapi dia tidak sempurna, maka dia pasti bukan Tuhan. Jadi hadis ini memberitahu kita bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi pertanda, ya, menjadi ayat bagi manusia untuk kemudian tidak mudah ditipu oleh Dajjal, ya. Dan karena dia mengaku Tuhan, ya, karena Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan, maka dia akan menunjukkan aneka macam keajaiban, ya, yang akan menjadikan manusia itu tertipu atas apa yang dilakukan oleh Dajjal, ya. Di antaranya, ya, Dajjal itu akan menghentikan dan menurunkan hujan. Ya, jadi kalau sekarang nggak ada orang yang mampu menghentikan dan menurunkan hujan, tapi nanti di akhir zaman, ya, Dajjal itu akan diberikan kemampuan untuk menghentikan dan menurunkan hujan. Ya, jadi itu apa namanya, salah satu skillnya Dajjal. Ya, skillnya Dajjal itu menurunkan dan menghentikan hujan. Ya. Bahkan ya pada saat musim kemarau, Dajjal itu bisa menurunkan hujan. Jadi nggak cuma pas musim hujan, ya, pas musim kemarau Dajjal juga bisa menurunkan hujan. Kemudian Dajjal itu bisa membuat kelaparan, ya, Dajjal itu bisa membuat kelaparan. Dan kemudian ketika orang itu kelaparan, ya, tanahnya kering gitu, mereka ini apa namanya ya, ketika mereka meminta kepada Dajjal, maka Dajjal itu akan menurunkan hujan sehingga tanaman itu akan tumbuh. Ya, jadi luar biasanya fitnah Dajjal itu sampai bisa membuat kering, hujan itu nggak turun, sampai kemudian orang nanam itu nggak bisa tumbuh, dan kemudian kalau mereka meminta kepada Dajjal, maka Dajjal itu akan menurunkan hujan. Ya, itu dahsyatnya fitnah ketika Dajjal turun. Ya, siapa orang yang tidak akan tertipu dengan kehebatan Dajjal, ya? Kalau kehebatannya itu sampai segitu, ya, sampai dia ini mengeringkan tanah dan menyuburkan tanah kembali. Ya. Kemudian manusia yang menolaknya akan dibunuh olehnya. Ya. Maka ini sebuah fitnah yang sangat besar. Ya, jadi yang nggak mau minta sama Dajjal dibunuh. Tapi yang minta sama Dajjal artinya dia sudah kehilangan imannya karena dia menjadikan Dajjal sebagai sesuatu yang dimintai pertolongan. Ya. Padahal kalau kita sholat, ya, ini kaitannya dengan surat Al-Fatihah, ya, kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kenapa kok diantaranya kita selalu wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat? Ya. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ikrar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, ya, yang ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian manusia itu bersumpah dengan surat Al-Fatihah itu dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Ya. Dan nanti di akhir zaman, apa yang kita sebut-sebut setiap sholat dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Dajjal. Apakah kita masih menjadikan Allah sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataukah dengan melihat kehebatan Dajjal itu kemudian kita berpaling, tidak lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah, tetapi kemudian berpaling dengan hal yang lainnya. Ya, jadi ketika kemudian Dajjal turun sebagai fitnah yang besar, ya, ini terutama terkait dengan fitnah
iman. Ya, fitnahnya itu fitnah iman, fitnah keislaman kita. Ya, maka kalau maaf ya, ada orang-orang yang sekarang misalnya ada yang didatangi dengan sesuatu kemudian mau mengubah, ya, mau mengubah agamanya, itu belum ketemu dajjal, ya, belum ketemu dajjal saja sudah begitu ya. Ternyata ada orang-orang yang ketika tidak punya apa-apa, ya, orang yang tidak punya apa-apa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit kekurangan, ya, kemudian dirayu dengan supermi, ya, dirayu dengan wanita cantik, silahkan dinikahi, yang penting kamu meninggalkan agamamu, ya. Itu saja banyak orang, ya nggak banyak ya. Ada orang-orang yang kepincut hanya gara-gara fitnah supermi dan gara-gara fitnah wanita. Ya. Apalagi ketika nanti di akhir zaman fitnahnya itu lebih besar daripada itu. Betul-betul tanah kering, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya. Kemudian yang datang Dajjal, kemudian Dajjal menawarkan, gimana kamu keluar dari Islam, ya, nanti kebunmu jadi subur. Gimana kamu keluar dari Islam, nanti sumurmu akan keluar air lagi. Ya, siapa orang yang tidak akan tergiur hatinya, ya, untuk mengikuti Dajjal ketika dia tidak paham siapa itu Dajjal dan dia tidak berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal semasa hidupnya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di fi kulli dzuburi sholat, di akhir sholat menjelang salam, ya, itu Nabi mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Ya. Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri wa min wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ya. Jadi itu diantara doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi di setiap akhir sholat menjelang salam atau setelah tahiyat selesai, ya, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena memang Dajjal itu sedemikian dahsyatnya fitnahnya, ya, yang akan kemudian menggelincirkan manusia dari kebenaran. Ya. Kemudian apa kaitan surat Al-Kahfi, ya, dalam menghadapi semua ujian ini? Ya, jika kita menelaah bagian awal surat, 10 ayat pertama berhubungan dengan kisah Ashabul Kahfi yang pergi menyelamatkan diri dari kejaran Raja Zalim karena mempertahankan keyakinan mereka. Ya, jadi di antara hikmah, kenapa kok ketika berbicara tentang Dajjal itu yang sunahkan untuk dibaca surat Al-Kahfi. Ya, di antara hikmahnya kata Dr. Yasir Qadhi, ya, beliau mengatakan bahwa karena di dalam surat Al-Kahfi itu ada satu cerita, yakni cerita Ashabul Kahfi, di mana para Ashabul Kahfi itu mereka adalah orang yang hidup dalam satu wilayah, yang di dalam wilayah itu mereka dipaksa untuk keluar dari Islam. Ya, jadi rajanya itu raja yang zalim, raja yang memerintah dengan keras, ya, dan memaksa setiap orang itu untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Ya, jadi raja yang kemudian sangat zalim, dengan kezalimannya itu melarang orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, ya, oleh para pemuda Ashabul Kahfi, mereka ini adalah orang yang mampu untuk melindungi dirinya, sehingga mereka ini tidak ikut dengan titah sang raja yang berusaha mengeluarkan mereka dari Islam. Di antara 7 pemuda Al-Kahfi itu, ya, mereka diantaranya sebagiannya adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Ya, mereka ini orang-orang yang dekat dengan raja. Mereka ini ya orang-orang di lingkup istana lah, gitu ya. Orang-orang di lingkup istana yang kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena hidayah itu kemudian mereka pergi meninggalkan raja karena tidak ingin imannya hilang, ya, hanya gara-gara mengikuti raja. Ya, jadi di antara hikmah kaitan antara surat Al-Kahfi dan Dajjal diantaranya adalah bahwa raja, ya, itu adalah orang yang mampu menjadikan seseorang itu kemudian mengikuti dirinya, sebagaimana Dajjal yang juga dia memaksa orang untuk mengikuti dirinya. Ya. Tetapi kemudian Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang mampu melindungi diri mereka dari fitnah iman yang mungkin menimpa mereka, meskipun kalau mereka meninggalkan keimanannya dan mereka tetap di istananya raja,
maka mereka pasti akan mendapatkan kemewahan hidup dan mereka akan mendapatkan kemudahan di dalam hidup mereka. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memegang imannya itu bukan orang yang hidupnya mudah. Ya. Ada kalanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, maka dia akan diuji. Ya. Ujiannya itu akan ada banyak sekali. Ya. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberitahu ya bahwasanya nanti ya Nabi itu ada kemungkinan dibunuh, ada kemungkinan disakiti, ada kemungkinan dipenjara, ada kemungkinan diusir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu bukan sekadar agama ritual. Ya, agama Islam itu bukan sekadar agama yang menyuruh umatnya untuk datang ke masjid, sholat, kemudian pulang, selesai. Bukan agama yang hanya sifatnya ritual-ritual saja. Ketika agama Islam itu hanya ritual, maka mungkin Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa bahayanya orang sholat? Ya, apa bahayanya orang sedekah? Apa bahayanya orang zakat? Bagi Abu Jahal dan Abu Lahab pada masa itu tidak ada bahayanya. Tetapi apa sih yang membuat kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Islam yang datang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Islam itu menjadi agama yang memiliki aturan mana benar dan mana salah. Kemudian yang benar itu ditegakkan dan yang salah itu dihilangkan. Ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka itu sudah punya kebudayaan. Mereka sudah punya adat kebiasaan yang mereka lakukan. Yang apabila Islam itu ditegakkan, maka besar kemungkinan ada sebagian adat dan kebiasaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang akan ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan diberhentikan. Ya. Ketika turun ayat tentang Khomer misalnya, maka Khomer bagi masyarakat adat Quraisy pada masa itu adalah sesuatu yang biasa. Judi bagi orang-orang Quraisy pada masa itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi dengan datangnya Islam, maka kemudian judi, minum-minuman keras itu dilarang. Dan ini bertentangan dengan adat budaya orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Belum lagi terkait dengan masalah kehilangan posisi kehormatan di antara mereka. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang sangat terpandang di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi kemudian mengaku dirinya sebagai Nabi, maka Abu Jahal dan Abu Lahab tahu bahwa nanti pengaruh besar mereka terhadap kaumnya itu akan tersisihkan, akan teralihkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Sehingga Islam itu adalah agama peradaban, agama yang membawa sesuatu dari yang buruk menjadi baik, agama yang menjadikan sesuatu yang gelap menjadi terang. Sekali lagi, Islam tidak sekadar agama ritual yang dilakukan di tempat-tempat ibadah, tetapi Islam adalah agama, sistem yang mengatur kehidupan manusia ketika di tempat ibadah, ketika di rumah, ketika sendirian, ketika rame-rame, ketika dia berada di dalam kamarnya, berada di ruangnya sendiri, atau ketika dia bersama dengan orang banyak untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Sehingga Islam itu tidak bisa dipisahkan antara Islamnya dengan seseorangnya. Ya. Sehingga tidak ada lagi orang itu yang beranggapan bahwa Islam itu hanya di masjid. Ketika sudah keluar dari masjid sudah nggak Islam lagi. Ya. Sudah nggak usah bawa-bawa Islam. Ketika berbicara tentang A, B, C, D, E, F, G, tidak. Islam itu agama yang menyatu dengan segala lini kehidupan. Ya. Maka ketika seseorang menjadi pemimpin, Islam itu menjadi pedoman ketika dia menjadi pemimpin. Tidak bisa dipisahkan antara kepemimpinan dan keislamannya. Kemudian ketika seseorang itu menjadi kepala rumah tangga, tidak bisa dipisahkan antara Islamnya dengan posisi dia sebagai kepala rumah tangganya. Bagaimana caranya supaya dia memimpin rumah tangga dengan cara Islami. Sehingga Islam itu sesuatu yang utuh, ya, melekat pada diri seseorang. Dan itulah yang ada gambarannya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi Islam itu agama yang mengatur segala lini kehidupan, tidak sekadar mengatur hubungan manusia dengan Allah semata. Ya, hubungan dengan sesama manusia diatur, hubungan dengan suami istri diatur, hubungan dengan anak diatur, hubungan ketika dirinya sedang sedih bagaimana caranya diatur. Ya, itu semua menjadi aturan di dalam Islam. Ya, sehingga kalau kita baca di Qawaid Quraniyah, ya, kaidah-kaidah di dalam Al-Quran itu ada kaidah-kaidah yang mengatur tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya ada perintah sholat, ya ada perintah zakat, ya ada perintah sedekah, ya ada perintah untuk haji. Ya. Tetapi itu menjadi perintah yang ada perintah, ya. Kemudian juga ada perintah-perintah lain yang banyak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, itu semua diatur di dalam Islam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kembali bahwa orang yang beragama Islam, ya, itu pasti akan diuji keimanannya. Dan ujian terberat bagi orang yang sampai usianya di akhir zaman itu adalah fitnah dajjal. Kalau kita sih, ya, mudah-mudahan nggak sampai ada dajjal, gitu ya. Nek derengeten dajjal, insya Allah ya ujiannya masih ujian-ujian yang mungkin bisa kita bisa kita atasi lah, gitu ya, dengan pertolongan Allah tentunya, ya, dengan kita memohon pertolongan kepada Allah. Tetapi kalau sudah ada dajjal beneran, gitu ya, dan dia bisa memperlakukan manusia seperti itu, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Ada lagi tipu daya dajjal yang lainnya adalah kemampuan mengendalikan makanan dan minuman. Ya. Siapapun yang mempercayainya akan diberi makan. Tetapi Dajjal akan menghentikan sumber makanan bagi yang tidak mempercayainya. Dia juga akan menimbulkan kekeringan di bumi. Dalam konteks ini Allah berfirman, wa innala ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus dan kering. Ya, jadi Dajjal itu saking hebatnya, ya, saking luar biasanya, saking ngerinya itu sampai bisa membuat tanah kering sehingga nggak keluar makanan. Dan bagi yang mau beriman kepadanya, ya, yang mau mempercayai Dajjal, itu akan dialirkan airnya, dikasih makanan. Ya. Jadi fitnah ngasih makan itu sudah fitnah dari zaman dahulu sampai zaman akhir zaman nanti. Ya. Orang kalau menguji seseorang itu biasanya itu dengan cara nggak dikasih makan, ya, supaya nanti kalau nggak dikasih makan dia jadi nurut, ya, setelah dikasih makan, ya. Maka Dajjal juga menggunakan cara tersebut, ya. Allah menyampaikan bahwa dialah yang mengendalikan bumi, ya, Allah yang mengendalikan bumi, dan hanya kepada Allah lah kita memohon makanan, bukan kepada Dajjal, ya. Jadi ini ayat yang menjelaskan, ya, surat Al-Kahfi ini surat yang menjelaskan atau memiliki keutamaan, ya, diantaranya ketika kita hafal ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi, maka kita akan diselamatkan dari Dajjal yang fitnahnya sangat luar biasa, ya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke beberapa ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi, ya. Jadi surat Al-Kahfi itu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat ini menarik, ya, karena diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Fatihah, ya, yang diawali dengan alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Qur'an, kepada hambanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi ini satu ayat yang menjelaskan sekaligus 3 poin pokok di dalam Islam, ya. Siapa yang harus kita cintai di dalam Islam dan siapa yang harus kita imani di dalam Islam, ya. Yang pertama, Allah itu menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Siapa yang dimaksud dengan abdihi di sini? Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Kitab, yakni Al-Quran. Ya. Maka tiga hal ini ya menjadi tiga hal yang sangat perlu untuk dipelajari oleh seorang muslim dan sangat perlu untuk dicintai oleh seorang muslim. Seorang muslim itu harus paham terhadap tiga hal ini, tentang siapa rohnya, tentang siapa nabinya, dan tentang apa kitabnya. Tiga hal ini juga yang nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa ma kitabuka. Ya. Ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi, ya. Kemudian kitab, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Yang tiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat serius yang nanti ketika manusia itu meninggal akan ditanyakan tentang ketiga-tiganya. Tentang siapa rohnya, tentang apa kitabnya, tentang siapa nabinya. Maka kita harus kenal betul, ya. Kita harus kenal betul siapa Allah. Kita harus kenal betul siapa hamba yang diberikan Al-Quran kepadanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus kenal betul dengan apa yang diturunkan Allah kepada nabinya, yakni Al-Quran. Ya. Maka kita perlu belajar tentang siapa Allah, ya. Tentang bagaimana Allah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa hak-hak dan apa kewajiban kita kepadanya. Ya. Kemudian kita juga perlu tahu tentang bagaimana adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mendatangkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sholat dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, ya, wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengangkat seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka, yakni yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang bohong belaka. Oleh karena itu, boleh jadi engkau Nabi Muhammad SAW akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah tandus dan kering. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan tentang alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian pada ayat keempatnya, nah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, jadi sejak zaman dahulu, ya, orang-orang itu ada yang menyebutkan, ya, orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Uzair ibnullah. Ya, mereka mengatakan orang-orang Yahudi itu bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Kemudian orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa ibnullah. Ya, Isa itu anaknya Allah. Ya. Kemudian ada juga orang-orang kafir
Quraisy pada masa dahulu itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak perempuan, ya. Sehingga Allah itu membersihkan dirinya, ya, dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yang kemudian ketika kita rincikan bahwa di situ ada bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Nabi dan mengenal Al-Quran. Allah itu menjelaskan bahwa siapa Allah? Allah adalah zat yang ahad. Allah itu zat yang kita sering baca di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Dan di dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan diantaranya untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Allah yang menyebut bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ya, jadi dalam ma'rifatullah, dalam mengetahui siapa Allah, ya, itu yang diantara yang perlu kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang lam yalid walam yulad, Allah yang tidak diperanakkan dan Allah yang tidak memiliki anak. Ya. Kalau kita mengaku, ya, naudzubillah, ya, orang-orang di luar sana, ya, yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan, maka Isa itu memiliki ibu. Artinya gugur posisi Isa sebagai Tuhan karena dia punya ibu, ya. Kemudian kalau kemudian Maryam yang disebut sebagai Tuhan karena dia punya anak juga yang Tuhan juga, ya, maka Maryam itu punya anak sehingga Maryam gugur sebagai Tuhan posisinya, ya. Sehingga ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka di situ keimanan kita terhadap Allah, dan inilah ma'rifatullah yang pertama atau pengetahuan kita tentang Allah yang paling mendasar, bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu tempat bersandar, Allah itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pemahaman yang pertama tentang Allah, ya. Kemudian tentunya pemahaman kita yang kedua adalah tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita perlu mengenal, ya, perlu ma'rifatun Nabi, ya, perlu mempelajari tentang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian nanti kita juga perlu mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Allah, kemudian kita ditanya man rabbuka, kita bisa jawab, ya, Rabbi Allah, ya, Tuhanku adalah Allah, ya. Bukan seperti yang di YouTube, ya. Tenang saja, nanti kalau ditanya sama Tuhan siapa Tuhanmu, jawab saja Pancasila misalnya. Itu jelas sesuatu yang sangat-sangat menyimpang dari ajaran Islam. Tidak peduli siapa yang ngomong, ya. Entah dia ngaku Islam atau tidak ngaku Islam. Tetapi ketika orang mengatakan bahwa ketika ditanya Tuhannya siapa, mengatakan Tuhannya Pancasila, itu jelas sesuatu yang keliru. Ya, nggak perlu kita bela-bela orang yang mengatakan bahwa Tuhannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sebagai seorang muslim bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat itu kita telah berikrar bahwasanya yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akui sebagai zat yang menciptakan kita, mengatur rezeki kita, mengatur hidup dan mati kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jawaban yang lain selain ketika kita nanti ditanya oleh Allah man rabbuka, maka kita jawab Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pentingnya kita ketika mengetahui, ya, atau ketika kita belajar, ya. Jangan sampai kemudian bahkan belum datang Dajjal, ya, fitnah yang sering muncul di depan kita itu saja sudah sangat banyak, ya. Fitnah hanya sekadar, ya, sekadar dalam tanda kutip, ya, sekadar dalam tanda kutip tentang Tuhannya saja sudah banyak fitnah yang datang pada kita, ya, yang kemudian kadang kita itu sampai seolah-olah apa bener ya ngono, padahal Allah itu sudah menjelaskan dengan sangat detail, qul huwallahu ahad, rampung, ya.
Mengatakan Allah itu satu itu selesai. Nggak perlu ditambah-tambah dengan Allah itu siapa, Allah itu siapa. Ya, Allah itu ahad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak beribu, Allah itu tidak ada yang sama dengannya, sudah selesai. Sehingga surat Al-Ikhlas itu menjadi surat yang sangat dicintai oleh para sahabat. Ya, Nabi itu pernah sholat 2 rakaat. Di ayat yang pertama baca Al-Ikhlas, di ayat yang kedua baca Al-Ikhlas, dan itu boleh. Ya, jadi baca ayat yang surat yang sama di dalam satu sholat itu boleh. Ya, habis Al-Fatihah kemudian baca apa misalnya Al-Ikhlas ya. Kemudian ayat yang kedua baca Al-Ikhlas lagi, itu boleh. Ya. Apalagi para sahabat dahulu memang karena sangat cintanya kepada surat Al-Ikhlas sampai-sampai mereka itu mengulang-ulang ayat surat Al-Ikhlas itu dalam sholat-sholat mereka sebagai bentuk keyakinan kepada dirinya bahwasanya inilah Tuhan yang kami sembah dan inilah Tuhan yang kami yakini sebagai zat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.